Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi pendengar setia Irama FM. Pagi hari ini di hari yang spesial, tepat di 25 April 2025, kita kedatangan tamu dari Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berkaitan dengan Hari Malaria Sedunia. Apa yang kita bahas? Monggo silahkan disimak selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 10 pagi nanti. Kita sapa terlebih dahulu, ada bersama dengan Dr. Budi Susanti, MSc. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi pendengar setia Irama FM semua. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Lama tidak jumpa, dok. Ternyata jumpa lagi di pagi hari ini dan kita akan membahas terkait dengan malaria, bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia ya, dok ya? Betul, hari ini bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia. Oke, berarti memang malaria ini di seluruh dunia ada? Ada. Oke. Dan di Purworejo masih ada. Masih ada di Kabupaten Purworejo. Jadi buat kamu yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan malaria, bagaimana penanganan dan pencegahan malaria, langsung saja Anda simak dan bisa gabung bertanya langsung di line telepon di 02753214446 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp-nya ya di 081392696815. Nah, dok, ngomong-ngomong terkait dengan malaria. Awalnya kalau kayak COVID-19 dulu kan dari Cina dan lain sebagainya. Kalau malaria sendiri gimana nih, dok? Malaria memang ada. Di Indonesia ada. Di Purworejo pun ada. Sampai hari ini kita hanya Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi malaria di Jawa Bali. Oke, hanya Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi. Karena masih ada. Karena gitu masih ada kasusnya. Ya. Oke, se-Jawa Bali. Iya, se-Jawa Bali. Wow, jadi ini patut sekali untuk kita soroti dan diperhatikan lebih lanjut lagi ya, dok ya, pastinya. Dan untuk malaria sendiri, ini bagaimana penyebabnya? Awal mulanya itu bagaimana dan nyamuk ya, dok ya? Ya, atau ditularkan lewat nyamuk. Seperti kalau kita sudah mengenal demam berdarah, Aedes aegypti yang kita lihat garis-garis dan lain sebagainya. Kalau nyamuknya belang-belang gitu ya, terkenalnya kalau Aedes. Kalau malaria sendiri gimana, dok? Ya, berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti. Kalau malaria ini dibawa oleh nyamuk Anopheles. Jadi Anopheles ini bukan belang-belang, tapi warnanya oranye ya. Sehingga saya nuansa ini pakai baju agak oranye menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan. Jadi nyamuknya agak oranye dan jam terbangnya berbeda dengan jam terbang nyamuk Aedes. Jadi nyamuk Anopheles itu bergantian. Jadi kalau Aedes itu pagi dan siang, kalau Anopheles ini jam 6 malam sampai 6 pagi. Ya. 6 malam sampai 6 pagi. Ya, jam operasional nyamuk Anopheles. Ya. Operasionalnya berarti ini juga sangat mempengaruhi orang-orang yang mungkin kerja malam, keluar malam ya, gitu. Betul. Ya. Jadi orang yang terkena penyakit malaria ini jadi ada penderita malaria yang mengandung plasmodium di tubuhnya, di darahnya, digigit nyamuk Anopheles. Nyamuk betina, sama dengan Aedes ya, nyamuknya nyamuk betina yang membawa plasmodium ini kemudian menggigit orang yang sehat. Akhirnya orang yang sehat ini bisa tertular penyakit malaria. Oke, baik. Nah, kalau hidupnya, kalau demam berdarah di genangan air dan lain sebagainya, Anopheles ini bagaimana, dok? Sama. Perbedaannya kalau Anopheles ini lebih ke daerah yang pegunungan. Ya. Jadi kita punya daerah-daerah namanya daerah reseptif gitu ya. Daerah reseptif itu di situ banyak perindukan nyamuk. Jadi yang pegunungan, ada sungainya, ada batu-batu gede-gede, di bawahnya itu ada cekukan gitu ya, lekungan-lekungan batu itu di situ perindukan nyamuk, di semak-semak ya. Sehingga kita kenal kalau di Purworejo itu daerah reseptifnya yang gunung seperti Bener, Loano, Kaligesing, Bruno, Bagelen,
Pituruh, Kemiri ini kan punya gunung ya, wilayah yang gunung ini daerah reseptif. Sedangkan yang daerah datar itu bukan daerah reseptif. Sehingga kemungkinan kecil ada malaria di pesisir gitu, kemungkinan kecil ya. Oke. Kebetulan Dok, saya adalah warga Kaligesing. Oh, berarti daerah reseptif ini ya. Betul, daerah reseptif. Sudah begitu rumah saya persis sebelah sungai yang batu-batu besar. Nah itu berarti memang jam 6 sampai jam 6 pagi, 6 sore sampai 6 sore pagi. Sampai 6 pagi. Itu memang berarti harus benar-benar mencegah gigitannya. Oke. Bisa mencegah gigitan itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya memakai baju yang lengan panjang gitu ya. Pakai celana baju panjang, artinya ketika ada kegiatan malam, kadang kan ada pengajian, ada apa ya yang kegiatan malam, ya sebaiknya memakai yang baju panjang sehingga menghindari gigitan nyamuk. Kemudian kalaupun tidak bisa ya pakai repelan. Ya, repelan ataupun kalau sekarang itu tidak harus yang yang pabrikan gitu ya, bisa buat sendiri dari serai yang di daunnya diremes-remes, digecek-gecek gitu ya, artinya terus dioles-olesin itu sebagai repelan untuk anti nyamuk juga. Selain itu kalau daerah reseptif kita selalu menyarankan memakai kelambu. Ya, jadi ketika tidur ya kelambunya setelah dipasang ya dipakai, jangan tidurnya di luar kelambu. Apalagi kelambunya hanya dilipat Dok. Ya, karena di kelambunya itu kan sudah ada pestisidanya. Oh begitu. Iya. Kita dari Dinas Kesehatan sudah banyak membagikan kelambu untuk daerah yang reseptif, daerah yang sudah pernah ada kasus malaria di situ, pasti kita bagikan kelambu. Ya, dan perlu diketahui kalau kelambunya sudah robek-robek ya ganti. Minta lagi, kami masih stok masih banyak. Dan itu ya. Dibagikan secara gratis. Gratis. Ya. Sudah gratis loh ya. Jadi mari kita sama-sama menanggulanginya supaya tidak jadi penyebaran yang lebih meluas lagi. Betul, ya Dok. ya. Baik. Nah, ini kalau cara penularannya melalui nyamuk dari orang ke orang. Iya. Jadi dari orang yang terkena malaria darahnya mengandung Plasmodium malaria bisa menular ke orang lain lewat nyamuk. Itu ya, nyamuknya menggigit dulu. Hampir sama dengan demam berdarah. Ya, bedanya nyamuknya beda. Kalau demam berdarah virus, kalau ini Plasmodium. Ya. Oke. Berarti kalau orang datang dari luar itu juga berbahaya ya, Dok? Iya, betul. Jadi orang yang datang dari daerah notabene adalah daerah endemis malaria, misalnya Kalimantan, Irian, Sumatera. Kemudian sebenarnya tetangga kita pun Magelang, Kulon Progo, Wonosobo itu juga daerah malaria. Kalau ada pendatang seperti kemarin Lebaran ya, Lebaran kan banyak ya yang pada mudik ini. Kita melakukan pengecekan. Jadi pendatang-pendatang ini kita identifikasi siapa yang datang dari luar kota, luar provinsi, daerah endemis, maka akan diambil sediaan darahnya. Ya, dicek, ada namanya rapid test untuk malaria, dicek rapid test dan diambil sediaan darah untuk tebal tipisnya. Kita cek apakah pendatang ini membawa Plasmodium di darahnya. Harapannya adalah ketika membawa, ya segera kita obati, tidak ada penularan setempat. Misalnya pendatang ke Kaligeseng gitu ya. Nah, ke Kaligeseng datang, jangan sampai pendatang ini menularkan ke sanak saudaranya. Ya, sehingga nanti pulang tapi sanak saudaranya masih sakit. Karena periodenya adalah sekitar 28 hari. Jadi misalnya nyamuk itu kan di daur hidup nyamuknya sekitar 10 sampai 14 hari di nyamuk, baru daur hidup di manusia itu juga 14 hari. Sehingga butuh, ketika digigit itu butuh waktu untuk menjadi malaria. Berarti dari kemarin musim mudik ini sekarang nih sudah bisa mulai diketahui ya, Dok? Iya. Kira-kira sudah kelihatan ada peningkatan atau alhamdulillah? Alhamdulillah kemarin dari pemudik yang kita cek tidak ada. Tidak ada. Cuma sebelum Lebaran itu memang ada kasus di beberapa kecamatan itu, jadi ada orang yang bekerja gitu ya, buruh bekerja ke daerah yang endemis di luar Jawa, ternyata pulang membawa Plasmodium.
Ya, ini akhirnya alhamdulillah ketangkep, ternyata positif. Lah, ini kasus-kasus seperti ini yang kita hindari. Kalau ini membawanya dari luar, namanya kasusnya adalah impor ya, itu impor dari daerah lain, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika kasus impor ini menular setempat. Ini namanya kasus indigenous ya. Ini yang kita hindari. Karena kenapa kita hindari? Ketika masih ada kasus indigenous, maka kita tidak bisa mengajukan penilaian untuk eliminasi malaria. Inilah yang terjadi ketika tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021, ketika kita mau mengajukan eliminasi malaria, ternyata ada kasus banyak tidak ketahuan. Jadi ada yang dari luar daerah ternyata membawa, sudah terjadi penularan setempat. Waktu itu sampai penularan setempatnya sampai 575 orang. Wow. Itu penularan setempat. Ya, sehingga harapannya ke depan tidak ada. Sehingga kita waktu itu sudah siap-siap dari Dinas Kesehatan Daerah mau mengajukan eliminasi malaria tingkat kabupaten, kita gagal. Karena ada kasus ini. Ya, sehingga mundur 5 tahun, nanti di 2026 kita baru bisa mengajukan lagi. Baik, semoga besok bisa kita mengeliminasi malaria ini. Kalau tadi kan kita membahas tentang proses penularannya dan juga pencegahannya, efeknya dok, efeknya yang terjadi pada orang tersebut yang terkena itu gimana? Ya, efeknya adalah yang paling parah ya kematian ya. Karena kalau malaria ini tidak diketahui segera, maka banyak yang meninggal. Artinya sebenarnya ini gampang. Penyakit ini gampang. Artinya kalau cepat ditangani, cepat diketahui, dicek, ternyata malaria, diobati. Karena di daerah kita di Kabupaten Purworejo itu malaria yang ada adalah tipenya falciparum. Falciparum itu untuk pengobatan 3 hari aja sudah sembuh. Jadi minum namanya obatnya DHP gitu ya, DHP selama 3 hari dan Primaquine 1 hari sudah sembuh. Tapi kalau diobati yang lain nggak akan sembuh kalau malaria. Beda dengan penyakit lain. Kalau malaria ya harus obat malaria. Selama tidak diobati obat malaria tidak akan sembuh dan ini resiko untuk menular lagi. Ya, dan terutama kematian itu banyak ketika terjangkit pada ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil terkena malaria falciparum, karena di Purworejo itu falciparum tipenya ya. Kita punya 5 tipe malaria. Ada falciparum, oval, vivax, malariae, kemudian ada tipe nulesi ya. Kita yang punya di sini yang banyak adalah tipe falciparum. Ketika ini terjangkit pada ibu hamil, maka ibu hamil ini sel darah merahnya akan dirusak terus, sehingga anemia ya. Ketika anemia ya cepat penurunan akhirnya meninggal. Ini ya itu yang dimaksud dari malaria berat. Jadi orang itu bisa terkena malaria ringan ataupun malaria berat. Iya. Untuk gejalanya sendiri dok, kan kita tadi dokter menyampaikan butuh waktu 14 hari bahkan sampai 28 hari. Nah, gejalanya itu apa? Apakah mungkin menggigil, demam dan lain sebagainya? Demam bisa sampai menggigil, khas sebenarnya ya. Demam terus menggigil itu sebenarnya gejala-gejala khas pada malaria. Tetapi karena kita itu daerah reseptifnya banyak tadi yang pegunungan. Jadi seperti orang itu sudah kebal gitu ya, udah tahu. Jadi tidak ada gejala pun kalau di daerah reseptif, cuma mual-mual, mencret, diare, perutnya sakit. Itu kalau kita cek ternyata positif malaria. Harusnya kalau secara teori itu malaria demam tinggi, menggigil gitu ya. Ya. Dan demamnya tidak teratur, tidak seperti demam berdarah. Demam berdarah kan naik, nanti hari ke-4 atau 45 turun, dikiranya udah sembuh, ternyata malah ini kritis, titik kritisnya 7 hari sembuh kalau itu demam berdarah. Tapi kalau malaria enggak, malaria itu panasnya naik turun ya, demamnya tidak teratur gitu ya. Ada kalau yang khas ada periode gigil, tapi sekali lagi kami tekankan kalau daerah Purworejo tidak seperti itu. Daerah Purworejo itu karena reseptif, kadang tidak panas ya. Jadi meriang gitu aja, sakit lah badannya nggak enak, berupa apapun, cuma pegel-pegel, pusing, perutnya mual, perih gitu ya, kadang diare, ternyata malaria juga.
Itu yang kita perlu waspadai ya. Oke. Ibarat kata kalau bahasa Jawa tuh gregesi gitu ya. Iya, gregesi aja ya. Kadang nggak gregesi kan, gregesi itu kadang panas dingin gitu ya. Ini nggak panas dingin, cuma perutnya nggak enak gitu aja, malaria. Ini kalau daerah reseptif ya. Dan kita juga ada kasus di Purworejo itu malaria vivax, itu biasanya pendatang. Jadi misalnya seperti pegawai-pegawai yang ditugaskan diutus ya, misalnya diutus ke Irian beberapa waktu, pulang ternyata pasti kita cek ini vivax rata-rata dari sana ya. Dari sana vivax ini jarang ya ada di Purworejo. Ini biasanya kalau vivax pasti impor gitu. Dan obatnya jenisnya juga pasti berbeda, Dok? Beda. Kalau untuk yang vivax itu sampai 14 hari. Jadi DHP-nya tetap diminum selama 3 hari, kemudian Primaquine-nya 14 hari. Itu kecuali ibu hamil tidak boleh minum Primaquine, hanya DHP. Gitu ya. Jadi intinya obatnya gampang. Kalau cepat ditemukan, nggak sampai malaria berat, tidak sampai meninggal. Harusnya tidak ada kasus meninggal harusnya. Oke. Dan ini sudah ada yang bergabung, Dok, bertanya melalui WhatsApp-nya. Ada pertanyaan dari Mas Idrus di Purworejo aja, katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter, Mbak Amel, selamat pagi. Selamat pagi Mas Idrus. Mau menanyakan terkait dengan malaria, kalau gejalanya sama sekali tidak kita rasakan, bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, Bu? Atau ada beberapa syarat-syarat untuk melakukan tes yang seperti tadi disampaikan terkait dengan rapid test malaria. Oke. Ini ya. Taunya nanti gimana ya? Ini kok terus dites gimana? Pasti kita anamnesis itu kita tanya ya. Kita tanya riwayatnya habis pergi dari mana. Kalau ini ternyata habis pergi dari daerah endemis malaria, tadi misalnya dari Kalimantan, dari Irian, dari Sumatera, ya kita cek. Ada gejala nggak ada gejala kita cek. Ya, apalagi yang memang sudah di daerah reseptif. Jadi di semua daerah reseptif yang di Purworejo, kalau sakit pasti dicek malaria. Ya. Oke. Beda dengan yang di kota ya, misalnya di Kutoarjo gitu ya. Kutoarjo kan datar. Ya. Kalau di Kutoarjo sakit meriang panas gitu tidak kita cek malaria kalau tidak ada riwayat bepergian ke tempat daerah endemis atau daerah reseptif gitu. Tapi ketika kasusnya ada di daerah misalnya tadi Kaligeseng kan masuk reseptif ya, gerges sedikit ya kita cek malarianya. Gitu ya. Jadi daerah-daerah reseptif itu pasti langsung penanganannya cepat gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Idrus. Begitu, jadi monggo langsung ke puskesmas ya. Puskesmas ya, sudah di puskesmas, ada, Bo, fasilitasnya. Iya. Oke. Di puskesmas ada. Kalau harus sampai pondok di rumah sakit, semua rumah sakit baik swasta pun ada. Oke. Jadi monggo yang terdekat mungkin ini penanganannya pertama puskesmas gitu ya. Di puskesmas untuk cek. Misalnya saya badannya nggak enak, saya itu habis dari Kalimantan, baru pulang gitu misalnya ya, pulang 2 minggu yang lalu gitu misalnya. Sekarang kok gregesi, saya di daerah ini, minta dicek malaria. Iya. Oke. Langsung itu begitu Mas Idrus. Sebenarnya pun kita harus tangkap dari awal ini. Kita ketika ada orang bepergian dari daerah endemis, biasanya kita punya juru malaria desa, kita punya kader-kader malaria yang kita pasang di semua kita kerahkan itu ya, kita kerahkan di semua daerah reseptif tadi yang gunung-gunung itu. Ketika ada yang pendatang seperti itu lapor ke juru malaria desa, ke puskesmas, sehingga kita datangi untuk diambil sediaan darahnya. Ya, atau mau datang sendiri ke puskesmas bisa. Oke, berarti kemarin waktu musim mudik ini bekerja keras sekali ya, Dok ya? Juru malaria desa kita tiap hari itu mengambil darah. Jadi ada yang misalnya datang hari ini didatangi di rumahnya, diambil sediaan darahnya. Karena kita tidak ingin ada tadi malaria yang indigenous, yang ditularkan setempat. Jangan sampai ada yang membawa gitu ya. Oke, baik. Karena nyamuknya ada, nyamuknya nggak bisa dihilangkan.
Nyamuknya susah dihilangkan. Iya, nggak bisa dihilangkan nyamuknya. Jadi penyakitnya dan penyebabnya ini yang kita coba minimalisir gitu ya. Oke, pendengar setia Irama FM masih bisa monggo tanya. Monggo silakan diulik lagi bagaimana malaria bisa terjadi dan bagaimana untuk pencegahan malaria bersama-sama supaya Purworejo bisa segera mengeliminasi. Gitu ya, Mas Idrus, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi Dok melalui SMS online-nya. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Ida di Kuto Arjo menanyakan terkait dengan daerah reseptif Dok. Untuk di Purworejo, ada nggak sih sekarang kasus yang masih terjadi dan ada berapa kasus untuk di Purworejo yang saat ini? Terima kasih. Penasaran ya diceritain. Betul, ya. Di tahun ini, tahun 2025 sampai kemarin ya, sampai terakhir ya, sampai hari ini ya, sampai hari ini kami ada kasus impor. Jadi tadi yang pendatang di daerah Pituruh, karena ya daerah Pituruh ada yang pendatang bekerja, jadi bekerja di luar Jawa pulang rombongan ini. Terus kita cek, ternyata ada dua yang positif malaria. Ya, ini tahun 2025. Alhamdulillah ketangkap, jadi tidak ada penularan. Sampai saat ini tidak ada penularan setempat. Jadi yang ini yang kita kategorikan impor tadi. Ya, di tahun 2024 kemarin impor masih ada 4, ada yang kambuh. Jadi relapse. Jadi malaria yang tipe Vivax itu kan ada stadium, namanya stadium tidur gitu ya, dorman gitu ya, stadium tidur di tubuh manusia ya. Jadi suatu saat kambuh. Ya, itu ada memang. Itu ada 7 orang yang kambuh. Ya. Kalau yang asli Purworejo jenisnya falciparum. Ini yang untuk menjadi berat lebih cepat, yang tipe falciparum ini. Jadi lebih cepat ya, berat gitu ya Dok. Lebih ganas daripada yang lainnya gitu ya, lebih ganas daripada tipe yang lainnya. Tapi kalau begitu ditemukan 3 hari minum obat aja sudah sembuh. Jadi harus cepat, gerak cepat ya, gitu harus ya. cepat ditemukan. Kita sebagai masyarakat juga harus turut membantu ya. Dengan apa? Tentunya dengan rajin berkonsultasi kepada fasilitas kesehatan terdekat. Ya, betul. Jangan sampai pasif, nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Apalagi tadi yang disampaikan dokter daerah reseptif ya Dok. Ya. Oke. Dok, ini ada masuk lagi pertanyaan dari Mbak Isna. Dokter bertanya, Dok, saya sedang hamil, kemudian suami saya pergi ke luar Jawa. Nah, kalau saya terkena malaria, amit-amit, ya semoga jangan ya. Apakah itu bisa menular kepada bayi saya Dok? Begitu, terima kasih. Oke. Bisa menular nggak Dok ini Dok? Ya, menular ke ibunya dulu. Ya, ibunya ini yang berisiko justru. Ya, ibunya tadi di awal kami sampaikan kalau malaria ini sampai terkena ibu hamil, maka pembuluh namanya eritrosit ya. Eritrositnya itu banyak yang dipecah oleh plasmodium malaria. Sehingga pasti HB-nya turun. Ketika HB-nya turun, bukan bayinya saja, ibunya gampang meninggal. Iya, betul. Ya, karena HB-nya cepat drop. Ya, kayak kita punya sel darah merah banyak, terus diserang, dihancurkan gitu ya dengan plasmodium malaria. Ya, yang falciparum terutama. Sehingga harapannya ketika nanti suaminya pulang, kalau itu memang dari luar Jawa gitu ya, monggo segera cek. Sehingga harapannya harapannya sih sehat ya. Amin. Suaminya sehat, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata nanti dicek positif, suaminya segera diobati sehingga tidak nular. Iya, tidak nular ya. Walaupun nularnya kan butuh waktu. Nggak begitu datang digigit, nanti menggigit istrinya, anaknya langsung tertular hari itu juga kan tidak. Karena punya siklus, di siklus nyamuk 14 hari, di siklus manusia 14 hari. Ya. Itu berarti kalau kemudian menyerang ibunya bisa diobati dengan obat yang tadi bisa. Bisa, tetap aman. Aman, gitu ya, Dok? Aman. Hanya satu obat yang tidak diberikan. Jadi kalau untuk selain ibu hamil, jadi regimennya ya, jadi kombinasi obatnya memang sudah paket gitu ya. Ini paket dari kementerian itu namanya DHP, ditambah Primaquine. DHP-nya diminum 3 hari.
hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian primaquinnya diminum hari pertama saja, tetapi khusus ibu hamil primaquinnya tidak. Gitu. Karena ini berbahaya untuk janin ya, sehingga tidak diberikan. Oke, jadi kayak ada terapinya gitu ya. Iya. Dan ketika misalnya ada penderita yang terkena pun, langkah kita juga segera dari Dinas Kesehatan beserta jajarannya di Puskesmas dengan JMD ini kita segera harus kita lakukan. Itu ada gerakan 125 gitu ya. 125 itu begitu ditemukan hari pertama, hari keduanya kita harus sudah harus PE gitu ya. Harus PE dan segera diobati pasiennya, jangan sampai terlambat. Kita evaluasi pasiennya adalah hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28. Jadi hari ke-7 masih ada enggak di dalamnya, di tubuh pasien itu masih ada plasmodiumnya enggak? Harusnya tidak ada kalau itu diminum. Ya, kadang kan kadang obatnya nggak diminum. Diminumnya cuma harusnya 3 hari, diminum sehari. Ya otomatis masih ada. Kadang gitu. kayak udah dong, sudah 1 hari saya udah enakan. Iya, karena setelah minum DHP itu badannya langsung enak. Enak, terus harusnya 3 hari kadang nggak diminum gitu ya. Harusnya minumnya misalnya jumlahnya obat nggak diminum semua gitu ya gitu. Kadang ada yang ya kadang unik-unik ya yang kita temui itu di lapangan. Oh, saya habis berobat dari mana? Saya mau menghabiskan obat ini. Yang obat DHP-nya nanti ya nggak sembuh-sembuh karena obatnya satu-satunya obatnya hanya obat malaria. Ya, nggak bisa digantikan oleh obat yang lain. Iya. Oke, jadi begitu, harus mungkin lebih aware lagi ya sebagai masyarakat juga, jangan sampai kemudian sudah enakan badannya berhenti di hari pertama, di hari kedua malah muncul lagi dievaluasi di hari ke-14. Waduh. Iya, masih muncul. Pernah ini kami menemukan ini pernah sampai hari ke-28. Ya diulang mau nggak mau. Jadi harus mengulang dari awal lagi. Iya, diulang. Karena mungkin nggak efektif ya. Ya, nggak efektif. Dan obat malaria ini kan harus diminum dalam kondisi perut isi. Tidak boleh perut kosong. Karena efeknya akan iritasi ke lambung. Ya. Dan sebenarnya langkah dari kita Dinas Kesehatan ketika ada tadi 1x24 jam ada kasus positif, kan langsung kita obati ini. Kalau tidak diobati cepat nular ya. Ya. Kemudian yang hari keduanya ini penyelidikan epidemiologi itu ke tempat penularan. Jadi misalnya rumahnya si A di mana, kita datangi, tempat perindukannya itu di mana saja sih? Wah, ini tempat perindukannya yang akan kita misalnya kalau itu memang nggak bisa dibersihkan ya ditaburi larvasida. Larvasida. Iya, larvasida di tempat perindukan seperti demam berdarah lah itu dikasih abate gitu ya. Ya. Kemudian nanti satu wilayah itu dicek semuanya. Ya, jadi kalau ada penularan di situ, ada kasus kita cek semuanya. Misal satu RT kita cek semuanya, kita ambil sediaan darahnya semuanya. Jangan sampai udah ada penularan. Ini namanya MPS ya. Setelah itu diikuti. Misalnya kadang nggak ditemukan, ketika massal kita ambil sediaan darahnya massal nggak ditemukan, kemudian hari berikutnya kita cari orang yang sakit-sakit, tiap hari kok ada yang sakit, cek tiap hari ada yang sakit sampai 28 hari nggak ada penularan, sudah kita bebas. Berarti sudah nggak ada penularan. Sehingga ketika ada satu aja malaria, kita istilahnya mentelengi gitu ya. Kita harus waspada banget itu sampai 28 hari. Ya. Itu tadi disampaikan dokter ada 2 orang nih sekarang. Itu seperti kayak kalau COVID dulu isolasi dan lain-lain. Ada nggak dok seperti itu? Tidak. Oh tidak. Nanti stres ya pasiennya diisolasi. Tidak. Cukup di rumah saja. Misalnya tergigit, ada nyamuk menggigit, dia kan udah minum obat, sudah lemah. Iya. Tidak apa-apa, nggak seperti COVID lah. Kalau COVID kan harus isolasi, menjauh dari orang betul. Gitu. Dan di program penanggulangannya pun tadi kan ada larvasida penaburan, juga ada fogging. Ya, bukan fogging ya, namanya IRS itu.
kalau fogging itu biasanya di malaria ya. Istilahnya IRS itu ya. Okay. Ya disemprot sama yang disemprot juga dalam rumah, luar rumah, semak-semak kita bisa sampai ke kali-kali itu. Kalau malaria itu kita sampai di kali-kali, mana ada sungai. Biasanya kan ditelusuri gitu. Iya, ditelusuri. Biasanya kan di sungai ya itu tadi batu gede, sebelahnya kan mesti nggak ngalir itu. Itu yang kita waspadai di situ. Oke, baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Lukman di Kutoarjo. Dokter, untuk malaria di Kutoarjo tadi disampaikan kemungkinan kecil karena bukan daerah reseptif, ya. Reseptif tadi ya. Tapi dari mulut ke mulut saya dengar ada cikungunya di Kutoarjo yang cukup banyak kasusnya. Nah, apakah ada korelasi, Dok, antara cikungunya dan juga malaria? Beda nyamuknya. Kalau cikungunya sepadannya dengan demam berdarah itu ya virus ya. Karena memang Kutoarjo kan juga kasus demam berdarahnya tinggi ya. Ya, jadi ada cikungunya ada, demam berdarah ada, tapi kalau malaria tidak ada, kecuali orang Kutoarjo pergi ke luar Jawa misalnya, terkenanya di luar Jawa, tapi ketika pulang ke Kutoarjo tidak akan menularkan ke sekitarnya karena nggak ada nyamuknya. Nyamuknya itu hanya ada yang di daerah reseptif tadi, daerah gunung-gunung gitu. Jadi ada orangnya tapi si penyebabnya nggak ada. Ya, berbeda dengan yang daerah gunung. Di daerah gunung nyamuknya ada. Jadi kita waspada, jangan sampai ada yang orang yang terkena malaria karena dapat cepat sekali menular kalau ada yang daerah reseptif. Gitu. Udah gitu nyamuknya susah lagi ya, Dok. Susah ya nggak bisa dibunuh semua lah, nggak bisa lah. Ya. Ciptaan Allah ini nggak bakalan dibunuh semua. Ya. Oke, baik, begitu Mas Lukman. Jadi memang beda nyamuknya, beda kasusnya, gitu ya, Dok ya. Monggo yang masih mau pertanyaan, boleh sekali, masih banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait dengan malaria. Waktunya masih 15 menit. Wah, masih banyak waktunya, silahkan ditanyakan. Dan masih terkait dengan malaria, Dok. Ini Hari Malaria Sedunia. Apa yang sudah dunia lakukan untuk bahkan mengeliminasi malaria? Ya, kita berusaha sekupnya Purworejo gitu ya, karena kita malu ini satu-satunya Jawa Bali kok hanya Purworejo yang belum eliminasi, sehingga kita melakukan semua nih hari ini semua menduniakan gitu ya, menduniakan anti malaria dengan ya tadi pencegahan bagi pendatang, kemudian yang daerah reseptif maka kita cek, termasuk ibu hamil kalau daerah reseptif itu kita cek semua, sakit nggak sakit dicek malaria. Ya, termasuk hari ini kita promosi dia, promosi memahamkan masyarakat, kita sharing informasi terkait malaria, sehingga harapan kami nggak ada lagi lah di bumi Purworejo itu malaria yang indigenous. Kalau impor pasti ada ya, kalau impor itu kan kita kedatangan tamu, kedatangan apa pasti ada. Yang penting tidak ada penularan setempat itu. Oke, begitu. Jadi buat pendengar setia Rama FM juga harus aktif gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Mbak Tri. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Tri. Mau bertanya, saya punya rekan dulu dia pernah bertugas di Papua selama 2 tahun, tapi malarianya seringkali kambuh, Dok. Nah, gimana caranya supaya malarianya tidak kambuh lagi? Suka kasihan, Dok, kadang sampai menggigil dan demam tinggi sekali. Terima kasih. Oke. Ya, betul. Biasanya dari luar itu banyaknya adalah bukan falciparum, tadi vivax ya. Jenis vivax oval malaria, tapi paling banyak adalah jenis vivax. Jenis vivax itu ada tadi periode dormant, tidur gitu ya. Iya. Yang suatu saat bangun ya, ketika kondisinya drop, menurun ya, capek, kondisi-kondisi stres gitu kan, mesti kondisi tubuh kita turun kan. Ya, ini gampang lagi kambuh. Mencegahnya ya biar fit, olahraga, makan seimbang, istirahat cukup, kelola stres gitu ya. Itu menjaga agar tubuh kita itu tetap fit, sehingga walaupun di tubuh masih punya plasmodium yang tidur tadi, nggak bangun gitu lah istilahnya ya. Karena kalau begitu panas bangun gitu ya, plasmodiumnya muncul lagi, ya mau nggak mau pengobatan lagi,
dan pasti yang dirasakan nggak enak kan, karena kalau orang malaria itu kalau yang ada periode panas tinggi gigil itu sangat-sangat badannya nggak enak sekali lah, kuak nggak enak semua lah ya. Oke. Itu berarti selama seumur hidupnya akan ada plasmodium terus dok? Iya, nggak hilang. Iya. Berbeda dengan yang falciparum ya. Kalau falciparum hilang. Oh begitu. Ya. Jadi tidur kemudian bisa bangun lagi ketika imunitasnya turun. Jadi kalau ditanya bisa kambuh berapa kali, ya bisa berkali-kali. Tergantung kondisi tubuhnya. Gitu. Kasian ya berarti. Ini kalau sudah kena sekali langsung. Wow, iya. Berarti memang Papua itu endemis juga dok. Iya. Banyak Papua, sekali. Kalimantan, Sumatera itu. Ya, makanya sana pun belum eliminasi. Oke, baik. Begitu Mbak Tri. Jadi ya memang yang harus dijaga tadi disampaikan dokter adalah tubuhnya, imunitasnya supaya tetap aman, sentosa, damai dan tidak bangun lagi plasmodium. Iya, biarlah tidur aja. Berarti memang nggak ada cara untuk menghilangkan itu sama sekali. Nggak ada. Kalau itu memang ya itu punya stadium yang tidur di tubuh kita. Oke, baik. Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan dok untuk masyarakat, apalagi terlebih ini waktu sudah hampir habis, dan mungkin juga ada saran buat masyarakat supaya ini nih malaria tidak menyebar, terutama daerah reseptif. Oke. Daerah reseptif tadi, ini daerah-daerah Gunung Bruno ya. Kemudian Kaligesing, Kemiri, Pituro, Loano, bener Gebang. Banyak ya ternyata Purworejo. Ya, beserta desanya ya, wilayahnya. Wilayah desanya ini juga banyak. Jadi monggo kita hati-hati bersama. Dan gimana dok pencegahannya dan mungkin yang perlu diperhatikan bersama ya untuk pencegahan, dalam rangka kita juga mohon partisipasi semua masyarakat Purworejo agar kami bisa maju nanti di tahun depan untuk mengajukan eliminasi malaria, sehingga Jawa Bali sudah terbebas. Karena tinggal Purworejo ini kan ya, nanti tidak di Purworejo suruh pindah daerah lain ya, nggak masuk Jawa Bali gitu kan ya, aneh gitu ya. Ya, mengenali gejala malaria secara dini tadi ya. Memang panas tinggi, menggigil, tapi kalau daerah reseptif tidak ada periode panas. Sakit apapun ya, mendorong masyarakat untuk berobat bila ada gejala malaria. Segera berobat karena 3 hari sembuh. Kalau itu falciparum, kalau selain falciparum 14 hari. Ya, dan tidak ada obat lain kecuali obat malaria. Jadi mau ke rumah sakit sekeren apapun obatnya tetap ada sama beberapa gitu pasien itu yang bolak-balik mondok ya nggak sembuh kalau belum ketemu obat malaria. Ya, kemudian segera melaporkan, kan kita punya juru malaria desa yang di daerah reseptif itu. Kalau ada yang dicurigai, ada pendatang, silahkan lapor atau ke puskesmas untuk diambil sediaan darahnya, dipastikan bahwa tidak ada plasmodium di tubuh pendatang itu atau yang habis bepergian ya, bepergian ke daerah endemis malaria ya. Kemudian kalau tempat perindukan nyamuk, ketika ada kasus ya kita bersama-sama dengan masyarakat kita melakukan ya kerja bakti gitu ya, kerja bakti untuk memberantas perindukan nyamuk. Kemudian daerah reseptif yang sudah dibagi kelambu dipakai. Mohon dipakai ya, memang agak panas ya. Kemudian menghindari, yang terpenting menghindari gigitan nyamuk tadi jam 6 sore sampai 6 pagi, terutama di daerah reseptif ya, daerah yang gunung-gunung tadi. Ataupun kalau terpaksa harus keluar malam, kegiatan malam, tadi memakai baju panjang, memakai repelan, bagaimana caranya, artinya tidak sampai tergigit nyamuk. Ini yang sering kan, misalnya ada voli, ada wayang, ada ketoprak, ada apa, itu ya boleh nonton, boleh, tapi pakai baju panjang, pakai repelan ya, dioles-oles gitu ya. Ya, gitu. Baik, demikian tadi yang disampaikan oleh dokter, beberapa saran-saran. Yang paling penting poinnya di situ adalah kita harus sadar ya dok ya. Ya, betul. Sadar, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu keluarga yang didatangi dari luar maupun si pendatang itu. Iya. Jangan sampai udah ataupun kalau misalnya tahu tetangga saya itu habis pulang dari ini, segera dilaporkan, jangan sampai nanti sudah ada penularan. Kan penularan ya tetangganya ikut ketularan. Ya.
kadang hal-hal kecil disepelekan, demam biasa gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai menyepelekan hal-hal kecil, apalagi itu malaria yang memang butuh sekali penanganan, bahkan bisa sampai fatal ya. Iya, sampai meninggal. Baik, demikian terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah sampai di sini. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Semoga kasih. tahun 2026 nih ya, Dok, kesempatan mohon setelah 5 doanya tahun. semua, mohon doanya semuanya. Kita bekerja keras tahun ini memenuhi dokumen penilaian. Amin, amin. Semoga Purworejo segera bisa eliminasi malaria setelah Amin. kemarin 2021 kesempatannya Gagal. tahun depan. Iya. Yuk, bisa ya. Bisa karena kita Bisa, terakhir bisa. kasus di 2023. Terakhir kasus, sehingga terhitungnya 3 tahun dari terakhir kasus. Tidak ada kasus sama Tidak sekali. ada kasus Alhamdulillah. indigenous. Oke, Ya. baik. Mari kita pertahankan hal tersebut. Jangan sampai ada kasus lagi dengan sadar diri untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih sekali lagi pendengar setia Rama FM. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dan sama-sama. buat pendengar setia Rama FM, jangan lupa stay tune terus di 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Selamat Hari Malaria Sedunia. Semoga kita terbebas dari malaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.